itu ada alasannya kenapa saya harus ke Jakarta saat itu. Nanti akan saya ceritakan sesuai slideshow yang akan ditampilkan. Bisa minta tolong. Iki sing gitaris sih. Mana ku sing dicomo anu Islam. New Dewa. Gak sama. Sopo? Awi itu. Sambil menunggu proses. Jadi yang menjadi niat saya saat itu untuk berkecimpung secara serius di dunia musik, terutama di industri musik, itu adalah keinginan saya untuk belajar menciptakan karya. Jadi bukan hanya sekedar saya bermain musik lalu ikut festival, tidak berhenti di sana. Rasa penasaran itu terus menghantui saya. Jadi di tahun 2006 itu saya mulai di Jakarta. Ini sekilas profil saya. Saya saat ini profesi saya adalah seorang musik director, single maker, musik producer. Beberapa seniman atau artis yang pernah saya tangani kebetulan ada Slang, ada Ipang Laswardi. Ipang Laswardi ini vokalis, dia seorang solois dan juga seorang vokalis sebuah band besar di Indonesia bernama Big B. Di tahun 2010 juga saya pernah terlibat dalam produksi ada band. Waktu itu kalau nggak salah nama albumnya Empati. Di situ saya menjadi seorang recording engineer. Ada Ferdi Element, mungkin untuk generasi tahun 2000 yang elemen ya, menikmati musik di tahun 2000 tahu bedan gitu. Terus ada Dewi Indriwati, ada Dewi, ada Yura Yunita, ada Marcelo itu, dan beberapa yang nggak mungkin bisa saya sebutkan satu-satu. Next. Awal karir saya itu sebenarnya saya menjadi pemain band, sama seperti kebanyakan umumnya lah ya, mainstream. Jadi pemain band, jadi session player. Di sini saya menjadi pemain, beberapa foto yang saya tampilkan. Saya menjadi session player untuk band bernama The Fly. The Fly ini salah satu band besar di era tahun 2000-an. Waktu itu vokalisnya ada Beja, ada Kim. Untuk generasi yang lahir di tahun 90 atau di 80 dan besar di era 2000-an mendengarkan musik, pasti tahu band The Fly. Kemudian untuk para penggemar reggae, musik reggae, saya menjadi session player di band bernama Cozy Republic. Mungkin ada beberapa orang tuh yang hanya tahu lagunya, atau untuk mereka yang menggemari musik reggae sangat-sangat tahu apa itu band Cozy Republic. Itu awalan saya terjun serius di dunia ini. Lanjut. Kemudian di perjalanan rasa penasaran itu semakin besar untuk terus terjun serius di dunia recording atau penulisan karya. Mungkin saya merasa saya kurang jodoh untuk membentuk sebuah band, gitu. Tapi menurut saya setelah saya menjalani ini semua, musik itu tidak hanya berhenti di sebuah di karir menjadi seorang pemain band. Ternyata banyak lini musik itu yang bisa kita kerjakan atau disiplin ilmunya bisa kita pelajari. Apalagi di zaman sekarang kita bisa mempelajari semua hal tentang musik, tentang produksi musik lewat YouTube. Beda dengan ketika saya memulai ini semua, YouTube saat itu belum begitu tren. Jadi yang saya lakukan adalah mungkin kalau bisa dibilang saya mencuri-curi ilmu. Ketika saya masuk ke sebuah studio, ada seorang artis rekaman, itu saya mencuri ilmu apa saja yang mereka lakukan, gitu. Sehingga akhirnya saya mengerti step by step cara merekam karya, mulai dari ide sampai menjadi sebuah lagu utuh yang bisa diperdengarkan kepada halayak umum. Di fase ini saya berkenalan dengan salah satu personel Slang saat itu, hingga saya masuk ke lingkungan ekosistem yang ada di Potlot. Mungkin untuk para teman-teman saya tahu apa itu Potlot. Nah, ini beberapa foto proses produksi
yang saya kebetulan terlibat dalam beberapa album slang di radio tahun 2010 hingga tahun 2015. Kenapa berhenti di tahun 2015? Itu ada alasannya. Karena saya merasa saya harus mengupgrade diri.